Asupan konten kondisi negara bikin kita killing your brain, tapi asupan gitar membuat kita bernyanyi killing me inside torment. For the last time, you waste my tears now. No more torment, but then just. Akhirnya mukul lu mana? Aku mah cara mukul. Lamun akustik dua memang dua. Iya musiknya naon sih cek aing teh. Deng. Kira mulai tanda. Ayo udah nyaho. For the last time, you waste my tears now. No more torment, but don't just say you've gone away. To tell a fucking tale, swallow me, spit me out. How do I get through this? I can't stand anymore. Smiling when I'm singing this song. I just wanna be alone. You know I was dying when you told me. You know I was dying when you told me. When the time she comes and wakes me, and when she beats my lip and kiss me there, and when she holds my hand and live my life tonight, when she said really love me, what the first fucking day. Gedek. Ini dari kemarin ya rusuh ya bang. Udah. Alhamdulillah. Yo Iqbal asik. Iqbal. Kok ya Iqbal? Drum and drum. Ya, Iqbal. Oh, Mirip Eno ya Wan. Eno apa? Nakojan. Eno Lerian. Melaguinya teman. Malam hari tetap malam. Sangka Red Hot Chili Pepper. Di disco Kopanik. Disko Kopan. Udah. Ini berapa? 4 Luar ya? biasa. Tapi suara gitar gue renyah ya, no. Bisa lah kita bikin akustik saling semprot, Wan. Lu gitar, gue nyanyi Mang Molan tam-tam. Tahu nggak lu tam-tam? Yang itu yang suka buat pengamen itu. Yang drum cuma ada 1, 2, sama 3. Aman. Luar biasa. Nah, ya. Tahu nggak yang ini? Udah nggak nyolok. Tapi nggak bisa mati, no. Nggak bisa mati, no. Nomor berapa tadi? 2 ya? Aing eta urang. Eta urang. Nomor 4. When I was beyond my Oh, ininya father 4. took me into the city. To see marching band. Luar biasa. Udah 3 episode kita berdendang-dendang. Dendang. Kalau ku pandang klip bintang nan jauh disokin. Buset. Gila gini bisa aktif tadi. Oh, bingung. Ajirau atau aing mah Ajirau. Mana nya Ajirau teh? Jago perkusi Indonesia ngaranna Ajirau. Ajirau, bukannya Ajirau. Pepi. Wah, Pepi mah jauh. Umurannya jauh. Dito. Jauh. Dito Percussion. Oh, nyembah manehna ka Ajirau mah. Ajiro. Ada legenda. Sangkatan siapa? Sangkatan siapa? God bless.
Seangkatan Henry Lamiri. Henry Lamiri. Biolis. Kupasang. Henry Lamiri kupasang. Naon ta? Anjing ngikutin aing. Angin Mamiri. Oh, Angin Mamiri. Ya betul Angin Mamiri. Nggak tahu. Oh, nggak tahu dia. Lagu daerah, Mang. Kenapa sih emang kalian pada nyanyi begitu? Emang banyak yang itu konten-konten kalian lagu-lagu. Gue karaokean masih gue di TikTok karaokean. Semule. Indah terasi. Semua. Enggak duaan. Dia semula. Orang Betawi Wan. Itu sana nyanyi ya? Lo nggak tahu lagi aja. Na. Berkat 1000 rencana. Float, nu nyanyi float. Float. Mungkinkah hati miliki Pulang. Bukan. Apa ya? Judulnya non ya? 3 hari untuk selamanya. 3 hari untuk selamanya. Iya. Beda. 3 hari untuk selamanya. Iya. Float. Usai sudah gitu. 3 hari untuk selamanya Iya, gitu. benar. Dan kekalah. Bagus lah band Detik-detik bagus. di dalamnya. Oh lu suka itu berarti? Keren. Band baru itu Mamang. Wih, Lama wow. Float Nah mah. hitungannya dibanding referensi lu sebelum-sebelumnya. Dia naik pas film 3 hari untuk selamanya. Iya, betul. Iya baru hitungannya mah. Lama tuh, Mang. Dibanding lu 2000, kata takwa. Iya, Referensinya. benar. Henry lama tadi Henry Lamiri. Henry Lamiri kupasang. Udah tadi Wan udah. Itu Henry Lamiri. Dia apa kalau pemain cabutan tuh namanya apa? Additional player. Tarkam. Untuk Buset, udah King Polo tuh. Dewa 19 make. Terus akhirnya dia bikin band Arwana. Iya. Kembali ke Chromebook. Iya. Katakan sayang. Na 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 na. Oh, kayak Uta ya. Na 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 na. Na 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 na. Kayak Uta ya. Jawab makanya kalau orang nanya Kok teh Uta jawab. ente? Mirip Uta di Kumahua ini. Beda. Oh, beda. Band Kalimantan beda. Makanya namanya Arwana. Oh. Ikan Arwana. Emang ikan arwana dari Kalimantan. Kalimantan Papua. Khasnya Adanya. itu. Khas. Di air tawar apa? Air tawar, Danau. sungai. Hujan tropis, Amazon ada. Nah, di konten gue masih sering gue karaokean Wan, TikTok. Semule. Indah terase. Mana boga semula emang? Dulu, sekarang mah di TikTok. Lu cari aja keywordnya. Misalkan sesi potret karaoke, nanti muncul sendiri. Apanya? Lagunya minus one ya. Oh, ada di TikTok. Ada. Oh, gue baru tahu sih ya. Ternyata itu lagunya si 420 yang Manggu. Gue pikir itu lagu film kartun, Mang. Gimana? Yang Mangu? Manggu. Manggu apa Manggu sih? Mangu. Yang ada liriknya yang apa sih? Siapa Bukan. yang cinta pada nabinya Haddad Alwi itu. Haddad Alwi. Bukan. Itu kan lagu tentang kolam renang, Mang. Emang iya. Kolam renang Bogor. Itu orang fokusnya mau bikin podcast. Akhir fokus mikir ya. Bikin podcast bertiga beda-beda palanya. Akhir mikir. Yang satu fokus mau nyari info, yang satu fokus Oh, bercanda. nyawa. Coba. Berdamai dengan apa yang Itu udah beda lagu itu terjadi. Itu lagunya Mangu ternyata. Iya. Gue baru Terus? tahu. Terus? Asli kamari orang-orangnya. Oh iya, gue pikir lagu kartun Jepang. Soundtrack Indonesia gitu. Ternyata bocah Berdamai. karaokean di TikTok. Dengan apa yang terjadi. Nah, kata orang-orang, lah musiknya pop, nyanyinya reggae. Oh, lu kira setara ini ya? Rantaro, Kiri, Iya. Maru dan Sinbe. Nah, gua pikir gitu. 3 orang sahabat belajar di perguruan ninjutsu. Nah, kayak gitu gua sebagai pikir. murid ninja boy. Cita-citanya sangat tinggi sekali jadi seorang ninja. Gue pikir gitu. Bukan. Bukan ternyata. Ya tahu gua. Itu sempat viral di TikTok loh. Gue tahu lagunya, cuman
ternyata itu lagunya si 420. Yang Mangu. Kan pasti lu suka denger tuh musik itu yang dipakai Iya. kan. Berdamai dengan apa yang terjadi gitu kan. Iya. Lu kira bercandaan. Iya. Ternyata lagu itu. Apa tadi Ler? Mangu tuh? Nggak ada udah. Ayo mikir eta. Aman aja, aman Bang. Fokus buat fokus. Lah buahnya sama kayak episode kemarin. Diganti posisinya. Tadi kali posisi. Oh iya ganti posisi doang. Jeruk sama semangka Mang. Iya. Di TikTok lu berarti inian apa karaokean. Karaokean masih. Direkam apa enggak? Enggak, buat ini kepuasan aja, puasan sendiri aja. Oh, maksudnya musiknya dari TikTok. Iya, minus one-nya. Tapi musik doang. Musik doang. Karaokeannya gimana? Biasa aja apa pakai mic? Iya. Karaokean biasa, teriak. Oh, Apa bedanya sama YouTube? berarti bukan karaokean ya? Karaokean. Kalau karaoke mah harus ada mic-nya. Ih, lu mah. Kayak di rumah-rumah orang kaya, di ruang tamu karaokean, nyanyi di TV. Enggak, gue kadang di speakerin tuh Nah, gini tuh. terus lu nyanyi? Gue nyanyi nih. Ya bukan karaokean jatuhnya. Iya, nyanyi gue. Karaokean mah proper kan ada. Iya, gua pikir tuh. Set karaoke ada. Ya minimal semula kan pakai mic. Iya, kayak direkam karaokean. Iya. Lu sendiri mah ya udah nyanyi aja. Masih gue karaokean. Apa berarti di TikTok atau di sosmed nih konten-konten yang menjadi favorit kita masing-masing? Ini kelihatan banget episode random yang bisa disebar di tanggal berapapun. Tidak tergantung waktu. Tidak tergantung lagi rame apa, kita bahas konten yang favorit buat kita masing-masing. Kamu dulu lah. Duh, favorit ya? IG gue lagi ngikutin ini Mang. Gue follow bahkan orang-orang yang lagi pengen konten tapi tinggal di hutan-hutan, di desa-desa, warga-warga lokal. Konten kreator Heeh. pelosok. Followersnya tuh 3.000, 4.000. Guys, aku mau berkebun ya guys. Di sini jam 6 guys. Aku mau cari sawit dulu guys gitu. Gitu-gitu gue sama guru-guru di pelosok gue ikutin tuh. Guru sekolah. Guru sekolah di Sulawesi mana gitu. Buat apa ngikutin gituan? Pengen tahu aja ternyata kita tuh begitu. Masih ada yang begitu Mang. Oke, abis tahu, Nangis, abis nangis. tidur. Berarti kagak ada favorit-favoritnya, itu tidak membekas apapun. Membekas Mang, ternyata ada yang gajinya cuma 200 ribuan guru gitu-gitu. Per Mang. apa? Per bulan. 200.000. Iya. Banyak. Oh, banyak gimana? 200 ribu Mang. Tergantung kita melihatnya, Mang. Mau dibeliin apa dulu 200.000? Iya. Sama ini suster yang di Papua itu loh. Duh lupa lagi gue namanya. Gue tuh gak pernah nginget sih. Suster, saya punya daun pandan. Oh, tukar. Heeh. Tukar sama sesuatu. Oh, Bapak punya apa lagi? Daun pandan saja. Ya tunggu ya Bapak, katanya. Barter. Dikasih beras banyak, mie instan banyak. Ada yang ikan kan? Iya. Suster, saya punya ikan ini. Ikan gurame gue dibuat. Saya dari danau kayak gitu-gitu, Mang. Terakhir ada yang tolak kan itu kontennya. Emangnya? Suster, saya punya pasien. Di sini aja bawa masuk katanya. Saya dapat apa? Nggak ada deh. Tukar paramek. Itu gua ngikutin itu. Kenapa itu menjadi favorit? Ya. Konten-konten yang tidak umum itu di saat yang lain rame. Iya. Joget-joget, musik Iya. konseran. Ini ada lagi tuh. Awalnya gue nggak tahu ini siapa ya, gue follow aja. Ternyata ada orang kaya Bali, Mang, cewek. Orang kaya Bali. Orang kaya di Bali. Suka bagi-bagi duit. Gue lupa namanya. Terus kemarin tuh kontennya gini, dia bawa motor Vespa barunya. Lihat antrian Pertalite. Ngantri ya Pak? Iya gini-gini. Namanya juga Pertalite, apalagi itu ngobrolnya. Terus dia ngisi Pertamax. Terus dia ke operator Pertalite. Iya. Kasih duit banyak jutaan. Isiin semua tuh. Isiin semua Pak. Wih, seneng gue liat orang-orang baik itu. Berarti senang lu nonton KDM gitu. Oh, iya, seneng deh. KDM mah tugas, itu mah beda. Tugas. Siapa tahu beneran baik. Ya baik, tapi itu tugas gitu. Kenapa dia jadi positif? Iya dia Gua mancing, baik, tapi gua tugas mancing. kan itu mah tugas. Dia mah punya kuasa gitu untuk
nutup ini, buka ini. Ini mah gak ada kepentingan apa-apa Nggak sebenarnya. ada, nggak ada kalau gua Main nggak bagi-bagi aja. Benar. Nah itu kenapa menjadi favorit buat lu? Tidak terjawab nih. Dikasih contoh baru terus. Gue seneng lihat orang baik. Seneng gue lihat Ada orang yang baik. notice gak pas lu follow random itu? Ih ini Molan yang legenda penyiaran Jakarta ini ya? Ada kadang. Ada. Jauh amat mainnya bang, gitu. Iya kata dia gitu. Hah? Kata dia gitu. Bukan orangnya, netizen. Follower, netizen. Oh lu komen. Jadi tahu Paling gue kasih love, api, tepuk tangan, begini. apa itu? Tahu deh gini nih. Wih gitu, yang gitu. Oh. Jauh amat bang mainnya, gitu. Sampai ke sini gitu ya. Enggak orang yang lu follow-nya. Enggak ngeh Enggak lawan. tuh mang. Oh. Enggak ngeh. Sama konten kreator kecil masa? Nggak Iya juga nggak sih. Lu cek dah followers baru lu. Siapa tahu ada orang Papua pakai baju suster. Iya. Mau ngeliatin orang ngobrol sama kadal. Iya. Orang ngobrol sama kadal. Itu gue ngikutin itu. Favorit berarti. Favorit. Favorit gue. Konten kreator kecil yang gede-gede lu nggak suka, Bang? Yang gede-gede siapa? Iya yang hype-hype gitu. Itu yang gede tuh yang orang Bali itu. Tan Boy Setengah Stone juta. gitu. Enggak, gue nggak follow. Enggak gue. Lu, Wan, konten apa? Yang gue ikutin ya. Aduh. Diikutin dan suka ya. Diikutin dan suka. Manhwa. Apa tuh? Tahu gua, aneh ya. Apa tuh manhwa? Manhwa. Komik-komik Korea. Oh. Saingannya manga. Oh iya. Bayar. Enggak kan gue nonton diceritain. Oh. Soalnya anime ceritanya culun-culun sekarang. Oh. Jadinya gue denger manhwa. Cuma kalau baca kan pegel. Jadinya diceritain aja. Jadi dongengin ya. Itu gue ngikutinnya manhwa. Dan favorit Manhwa suka. Favorit. Banyak yang gue suka ceritanya. Sampai jadi lebih nunggu daripada anime gue. Anime gitu-gitu aja ceritanya. Bosen ya, Wan? Enggak ini Korea ya? enggak menarik. Ntar gue coba cari dah. Ya udah tidak menarik. Tadinya Iya. mah suka. Ada beberapa yang suka juga masih. Baru denger gue. Oke lah kalau gitu. Lu dong. Gua banyak gua mah. Lu harus tahu dulu, gua kalau scroll sosmed antara nyari informasi atau nyari hiburan. Karena ini lahannya, Wan, Mang. Lu buka di sosmed berbagai macam, gue masukin 3 kategori. Yang biasa gue follow dan gue ikutin konten-konten terbarunya adalah nyetir mobil core itu. Nyetir mobil core itu. Jadi ada 8 itu, Wan, 8 nomor. Dari nomor 8 set gitu. Yang tahu gak lo yang Contoh kayak apa ya, nggak tahu nyetir mobil, orang ngajarin nyetir mobil. Oh, kalau mau belok ini patokannya spion-spion. Bukan, Hah, bukan. gimana? Ini mah lu sama gue masuk mobil berdua. Lu lagi belajar, gua rekamin. Lesanta ya. Iya, tapi pada ngaco. Tapi beneran ngaco atau di Beneran ngaco. Kayak Ngaco-ngacoin? ibu ini. Set. Lepas, Bu, koplingnya lepas. Bukan setirnya, Bu, koplingnya gitu. Yang gitu-gitu terus ada yang dut-dutan yang gini nih. Terus captionnya mesin jahit. Gitu-gitu, Wan. apa Mana itu manfaatnya? daerah mana? Se-Indonesia. Se-Indonesia ada kebanyakan Jawa, terus ada yang tarik tangan malah narik kursi ini gini ke belakang dia. Gitu. Berarti yang ngerekam pelatihnya dong. Iya pelatihnya. Cuman gue bias antara ini beneran konten apa emang Enggak, emang orang belajar mobil mah ngaco-ngaco. emang ngaco tapi Apalagi kalau yang emang tidak pernah punya bisa berkendara sebelumnya. iya. Kalau pengguna motor minimal ya Iya. bawa mobil kan udah ada rasa-rasanya. Oh ngegas segini gitu. Lucu gitu. Lucu kelihatan kayak anjir. Lucu-lucu nih konten. Udah gitu ya. Memang secara komentar-komentar itu lucu banget, Wan. Netizen Indonesia tuh iya, lucu iya. banget asli. Berarti ini dari sekolah setir se-Indonesia dong. Enggak, ini Yang mah random lucu-lucu aja, aja, dikumpulin. dikumpulin jadi satu kayak ini, kayak kompilasi. Oh, tapi bukan akun khusus. Akun khusus. Akun khusus, makanya gue follow akun khususnya Iya, nih. isinya orang nyetir ngaco. Nih. Nyetir mobil core. Emang bahannya nggak bisa habis ya? Tuh gitu-gitu. Tuh. Tuh gitu-gitu. Nih. Tuh. Lucu kan? Itu satu. Terus yang kedua. Kenapa tapi lu kan itu algoritma. Ya. Biasanya yang kita tonton yang lagi kita sukai gitu. Kenapa muncul ini belajar mobil? Nggak tahu karena pertamanya mungkin gue lagi searching itu ya apa Mobil. iya entah mobil entah cara nyetir yang pakai itu tuh
yang buat parkir. Nah tiba-tiba muncul itu, akhirnya gua tontonin, ih lucu juga nih gitu. Gue terhibur aja Mang gitu. Ditambah kan bini gue lagi belajar mobil sekarang. Nah gue tunjukin tuh, dia bukannya ini ya malah ngakak dia, bukan evaluasi kata gue. Ada bini lo di situ. Nggak ada, belum gue masukin. Direkamnya udah. Iya, direkamnya udah. Kan terakhir bini gue nabrak itu, nabrak keran Keran di mana? rumah. Parkir. Garasi kali ya? Garasi. Keran rumah gue tabrak Wan. Bus, jadi ngocor air. Waduh. Sampai pecah. Sampai iya patah keran airnya. Mundur. Duk. Ngocor nelpon gue lagi kerja kan. Oh, udah bisa bawa sendiri. Tapi belum lancar. Komplek. Apa udah jalan? Udah jalan, dia kan nganterin si Arumi sekolah pakai mobil kadang. Anjay. Kan Kesono. macet banget itu jalanan. Ya bismillah aja. Ya, itu hasilnya. Berapa keran yang bocor itu? 8 apa gue itu. Nah itu dia nelpon gue, panik. Gue lagi gak ada di rumah kan. Bantuin sama tetangga langsung. Mau pulang mau keluar? Mau pulang. Oh, parkir mundur. Jadi mungkin itu tuh jadi terserap tuh si konten-konten itu. Gue jadi ngakak aja ketawa, kata gue anjir. Tapi gue mikir ya, setelah gue nonton yang hal-hal yang viral, yang lucu-lucu di sosmed, gue ngerasa memang jadi stand up comedian jauh lebih berat Wan. Karena mereka udah Lucu jauh ya? lebih lucu Mang. Oh, yes. Makanya nonton video gua stand up terbaru di membership ya. Oh, lu bahas itu? Wes. Hah? Oh, udah jadi materinya Mang. Jadi materi gua. Iya kayak gitu tuh. Jadi pada lucu-lucu banget komentarnya gitu. Kenapa ya bisa gitu ya Wan? Iya emang manusiawi aja, kan banyak orang lucu sebenarnya di Indonesia ini. Cuman zaman kita memulai stand up kan sosmed belum rame. Belum banyak orang berani menunjukkan sisi lucunya gitu. Zaman sekarang mah semua orang lucu dikit rekam, upload, jadinya ya emang banyak. Kalau fokusnya ngelucu ya susah, netizen juga kalah pasti. Iya benar. Lucu-lucu banget ya netizen. Orang banyak kalau rame dikit ya komen baru 1-2 nitip sendal. Iya. Iya lagi. Iya, gue lihat fotonya abri pantopel ini kata yang dititipin. Berat nih. Nitip pantopel ini kata gue. Tahu nggak ada yang konten ituan apa bapak-bapak datang ke asrama mahasiswa untuk nyolong sesuatu tapi bugil. Dia mau nyolong. Iya, tapi bugil. Katanya itu dia dari guru ininya spiritualnya. Gak kelihatan. Kalau bugil. Iya, tapi kan ada CCTV nih. Terus ada rekamannya tuh, set dia bugil, set komentarnya Mang. Apa? Ngerekam apa sih kok nggak kelihatan? Diain. Ngerekam apaan sih? Kok nggak ada apa-apa? Kebahagiain maling aja tuh. Ngerekam apa sih? Kok nggak kelihatan apa-apa? Anjir. Iya diiyain. Lucuan, insting komedinya bagus itu ya. Iya bener-bener. Lucu ya, banyak orang lucu mah. Gila ya. Banyak. Gua ngikutin konten-konten gitu. Kalau yang lucu-lucu mah kayak di TikTok yang orang jualan sampai tidur, itu lucu-lucu semua. Jualan sampai tidur. Iya. Tapi bukan konten yang beneran itu mah. Beneran. Oh live ya? Iya, yang core-core gitu mah. Sian banget itu. Sampai ketiduran banget. Sampai Capek ketiduran kayaknya. terus Ya Allah. bangun-bangun langsung nyapa pelanggan lagi. Ya Allah. Ada yang Kasian ini itu ya, mau. gantungin baju ya. Terus dia ini bajunya di situ nih, gantungannya doang, cuman dijelasin nih gantungan ada bajunya di situ. Ngantuk bener Bang. Jadi cuman bajunya doang. Ini ya daster ya. Ini daster tuh ini panjang banget gini. Oh, bajunya di sono ini gantungannya doang. Kasian banget. Yang jualan apa bikini yang dipakai cowok apa daster juga ada tuh. Ada yang kayak gitu. Kasian banget. Ada kalau gitu mah yang lucu-lucu mah pasti ada aja di setiap ini juga mau ngikutin konten apapun pasti ada core-nya yang lucu-lucunya. Benar. Yang di skip deh apa? Yang pasti di skip apa gimana? Yang tadinya lu suka terus sekarang udah enggak. Kalau gue awalnya bukan suka, tertarik. Apa suster lagi? Nah. Ini Sugiono. Men lu. Men lu. Hmm. Oh, politik. Enggak, gue pengen tahu nih orangnya. Kan awalnya jadi angkat jadi Menlu. Masih muda nih Menlu nih. Pengen tahu gini. Kesininya udah males. Kenapa? Ya males aja. Gimana sih? Alasannya tuh kenapa malas? Gua aja nggak tahu si itu Sugiono yang mana. Sugiono? Oh, lu nggak ikut ya? Dia kan di luar. Bukan Sugiono,
Bukan kakek Sugiono Bukan Jepang kan? Sugiono. Enggak, Menlu kan? Menlu, Iya kan di luar berarti. Menteri Luar Negeri. Cuman gue penasaran kan, ini masih muda nih, keren banget nih, bisa terpilih nih, gue pengen tahu nih. Terus Apa aja nih langkah-langkahnya. Terus kesini-sini kok kayak makin kurang ya. Makin banyak dikasih masukan justru sama Dino Patijalal yang gitu ke belakangan. Sudah nyebut nama lagi. Memang bener emang orang udah pada tahu. Pati Jalal. Yang kemarin aja yang masalah Iran aja kacau. Ya. Udah gue dari situ males ah. Gue gak follow tapi gue tertarik. Awalnya ngikutin. Udahlah males gue. Ya emang pejabat ada yang bagus, Bang. Nah Maksudnya, tadinya gue pikir lu ada positive thinking. iya, Oh, masih muda nih. masih Kayak, muda jadi Menteri Luar Negeri kan. Iya. Biasanya Menteri Luar Negeri itu kan pengalaman diplomatnya tuh harus banyak dulu, Bang. lobby-lobbynya udah Iya. dari dulu harusnya ya. Ini masih muda nih. Nah. Gebrakan apa? Nah. Kita yang kegebrak. Gua Waduh, kaget. Kaget deh saya. Udah gitu gua. Itu kalau gua. Itu yang lu skip. Akhirnya gua nggak ikutin lagi. Iya, politik mah udah di skip dah. Orang udah kelihatan makin terang-terangan, Mang ya. Bagi-bagi ininya, kursinya ya. Yang Pertamina komisarisnya yang ini ya. Cewek. Siapa sih itu? Relawan apa Relawan pendukung gitu. Komisaris kan harusnya di atas ini, BOD itu. Ininya. Pengetahuannya. Iya. Ya lu gimana mau ngawasin kalau lu aja nggak tahu apa yang diawasin. Ya nggak tahu dah. Ini apa? Yang asisten Raffi Ahmad. Ya. Oh iya. Tapi nggak jadi katanya, kena mental katanya. Oh gua nggak tahu tuh. Jadinya gimana Dihujat. tuh? Nggak tahu, nggak ngikutin gua. Iya terlalu terang-terangan gitu ini mah. Waduh, udah skip lah gitu. Oh yang gua skip belakangan ini adalah konten review film. Film apa nih? Pengulas Film lu di review. Karena film lu di review negatif ya. Akhirnya di skip. Iya, gue juga takut. Gue juga takutnya lu bias karena film gue di review negatif. Karena dari awal gue perhatiin Film luar apa film dalam? Film dalam. Karena semakin gue perhatiin, ini makin gak objektif, Ban. Memang sudut pandangnya sudut pandang dia doang. Hampir semua film dia kritik dan dikasih nilai di ranking sama dia. Itu yang gue nggak setuju tuh. Kayak Ghost in the Shell rankingnya berapa gitu. Kan ekspektasi gue ada di angka berapa misalkan. Tiba-tiba dia nge-ranking 6,5 gitu. Gue kan jadi bertanya-tanya lah, apa nih yang bikin nilainya 6,5? Gue baca tuh semua review ulasannya. Dan ulasannya juga menurut gue bukan yang diketahui banyak orang gitu. Contoh? Kayak warna dalam film terlalu teknik. tonnya gitu, kayak maksud gue biasa aja deh gitu. Terus secara alur cerita, kenapa si karakter ini nggak dikasih ini, kenapa selalu fokusnya di karakter ini gitu, kayak ya kok begini ya gitu. Nah satu film gue masih oke tuh, gue follow tuan. Satu film Ada yang cocok penilaiannya. ada yang cocok penilaiannya, termasuk yang Warkop DKI gue tonton dan gue fair, kata gue emang iya kan, gue tahu nih proses pembuatannya, emang iya nih benar gini. Nah makin kesini orang udah mulai ngamuk Wan sama si review itu. Lu nge-review jelek mulu, coba yang menurut lu review film bagus apa? Sama dia dikasih tuh film yang menurut gua buruk, jelek, buat dia bagus. Terus di komen, oh ketahuan seleranya gitu. Nah gue jadi males, Mang. Kata gue giliran film begini di rankingnya bagus, giliran film-film yang harusnya bagus di rankingnya jelek, gue bilang. Terus argumentatifnya juga begini, argumentasinya, kan bebas dong menilai, kata dia gitu. Ada yang komentar, ya lu ahli nggak di bidang itu, katanya. Kalau lu nggak ahli jangan pakai statement soleh-solehun. Apakah menilai masakan harus jadi chef gitu? Semua orang kan punya lidah. Ya udah malas, udah follow udah. Ya tapi emang lu yang salah, ngapain segitunya ya. Iya. Diambil hati penilaian orang. Ya kan gue lagi seneng-senengnya ngikutin ulasan-ulasan itu. Lu biasanya kalau nonton review, nonton karyanya dulu apa reviewnya dulu? Gitu dah. Kalau nonton apa? Review. Gua nonton filmnya dulu lah. Karena kalau gua belum nonton gua nggak tahu. Kan ada orang-orang yang Iya ada. gua lihat reviewnya dulu deh, kalau bagus gua nonton gitu. Oh enggak, gua mau filmnya dulu. Kadang ada film yang belum gua tonton, tapi gua baca ulasannya. Nah gua jadi nggak tahu. Oh emang iya ya. Oh iya emang iya ya gitu. Jadi nggak ada penilaian di gua. Gua nonton dulu tuh semua. Set begitu, udah nggak objektif nih. Akhirnya gua unfollow. Berarti lu cari orang yang lu pikir reviewnya fair.
Nggak ada menurut gue review. Ya orang dibayar semua. Iya, Sama mereka kan nyari traffic juga. Kalau muji doang lempeng mah kagak rame. kagak rame. Dulu ada review film bagus, Mang. Penulis namanya Leila S. Sudori tuh bagus tuh reviewnya. Fair gitu. Fair ya? Heeh. Nggak kayak gitu, nggak ngomongin warna, nggak ngomongin apa. Iya. Dia sebagai apa dia? Dulu Backgroundnya. dulu iya dia resensi film. Oh, Kan di film tuh banyak ininya, lapisannya. Ada yang ceritanya, Alur ada cerita, plot karakternya twist. gitu, orangnya, actingnya, ada yang editingnya gitu, ada yang soundnya, beda-beda gitu. Dia lebih ke bukan ke teknis sih kayaknya. Jadi dulu tuh, aduh gue lupa dia di majalah apa ya, Forum apa majalah Tempo apa di Kompas ya. Nah dia tuh khusus nulis review film. Hah? Khusus nulis review film. Iya, yang biasa dinilai itu apanya, ceritanya. Penulisannya, Keseluruhan berarti. actingnya, tapi nggak kayak ini warnanya, ini gini nggak lebih ke situ dia. Tapi Iya. nulisnya fair, Oke. kayak gitu. Dan kata-katanya nggak kayaknya gue tahu deh nih Iya orangnya. kan? Tahu Kata-kata kan tuh lu? nggak kayak ini film busuk yang pernah gue Iya, tonton kan kadang bener. gitu ya. Iya, terlalu ini, tendensius ya, Mang. Iya bahasanya begitu. Kalau ini enggak. Reviewer. Paling kayak mempertanyakan di film ini misalnya ya si Spielberg nggak terlalu menonjolkan teknis kameranya misalnya kayak gitu. Tapi alur ceritanya dibuat gini gitu. Nggak yang Berarti Iya. paham lini-lini ini mah ya, di film mah ya. iya dia ngerti dia. Suka gue tulisannya tuh. Ya mending dari awal disclaimer, misalnya lu ahlinya di bidang apa. Iya. Gua mau nge-review bagian ininya gitu. Nah. Baru yang lain-lainnya gua nilai dari kacamata awam. Nah. Misalnya warna, gua sih nggak ngerti grading ya, tapi menurut gua warna hijau sama oranye ini ganggu dah ini gitu. Benar. Kalau dia tahu standnya di mana kan. Iya. Kayak penilaian film Oscar aja kan yang nilai ini ya, Mang ya. Emang ahli-ahli sineas. Sedunia kalau Oscar Iya. Ada pakarnya gitu. diundang. Jadi negara ini misalnya Indonesia dikirim Christine Hakim sama siapa, ini sama siapa. Kalau Oscar tuh kalau nggak salah gitu. Iya. Emang kapasitasnya ada. Betul. Ngerti gitu. Betul. Nah itu kalau mau kita bikin reviewer film. Lah, pertama gue filmnya nggak nonton, reviewnya gue nggak nonton. Lah, kita apa yang mau gue review? Jadi kita nge-review orang nge-reviewan. Gitu, itu bagus tuh emang ya. Jadi kita punya Jadi perspektif. contohnya gimana? Kayak misalkan reviewer A, Ha-ha. cara lu mengulas Di gitu. film ini. Di film ini. Gini, misalnya lu coba lu nge-review film Titanic. Nah, kan lu tahu tuh ceritanya Titanic. Kang Mulan Kang yang Mulan jadi dah. reviewer, dia yang komentarinnya. Oh. Film Titanic. Ini adalah versi Titanic James Cameron. Dia berusaha meromantisme tenggelamnya sebuah kapal terbesar pada masanya. Dengan budget 700 miliar, dia berusaha menggambarkan bagaimana tragedi itu terjadi. Dibumbui dengan kisah cinta Jack dan Rose, semuanya seperti manis, namun ternyata ujungnya adalah petaka. Namun rupanya ada hal-hal yang mengganggu di bagian musik. Ternyata musik reggae tidak masuk di bagian itu busuk, Oke. dan ini layak dikasih bintang 1. Oke. Lu. Gua review, Mang Molan nge-review. Nah, Adinda Molan, siapkan dah. sang reviewer film Titanic, cara ia mengulas atau mengupas film Titanic cukup memikirkan retorika kata. Dari pemilihan kata yang tepat dan pemilihan sudut pandang yang objektif, bagi beliau cukup menggambarkan kurangnya dalam film ini. Nah, cakep gak itu? Tapi notes untuk Demolan, jangan terlalu deskriptif yang apa difilmkan, yang ada di film itu. Cukup saya cuman butuh sudut pandang dari seorang Demolan melihat film itu. Kan kalau tadi lu kasarnya kayak mendeskripsikan film itu, tapi gue cuman butuh lu melihat film itu gimana gitu. Nah itu kan oke tuh, reviewer review. Reviewers, Nge-review reviewers. Itu. Bikin lah di channel lu. Set. Lah iya, maksudnya mau di channel siapa ya? Dipisah-pisah. Dia lagi yang lu review tuh. Iya dia lagi. Enggak kita. Ah, bagaimana?
Ya lu yang nyiapin nih gini-gini. Siapin. Tayang di lu kita bertiga nge-review. Review. Ntar gue bikin. Jangan cuman musik, jangan cuman ini tapi jangan cuman film. Semua. Iya, reviewer Makanan. makanan, Nah, cara dia nge-review ya. reviewer mobil Oke. gitu. Jadi kita semua yang suka nge-review kita review. Oke. Bagus tuh. Nah, udah lu siapin dah tuh kameranya, No. ya. Studionya bangun dulu. Ya, jadi kerja lagi gua. Nggak ada waktu nge-review sesuatu gua. Bagus. Ya kan menarik kan, Wan? Menarik. Nah, kan ide sebatas ide kalau nggak dieksekusi mah. Iya. Sebagus-bagusnya ide kalau nggak dieksekusi mah nggak jadi apa-apa. Benar. Itu satu tuh yang gua skip tuh masalah review belakangan ini ya. Sama konten-konten cover lagu. Gua kan sering karaokean, munculnya itu mulu. Nah, cover lagu kadang-kadang dia berhasil di satu lagu, tapi dia mencoba mengcopy paste formula itu di lagu yang lain. Tapi jujur nggak dulu. Maksud gue di lagu lain, entar dulu nih. Kayak Wiro Sableng, bagus tuh. Pas dia nge-cover Wiro Sableng. Begitu Hamtaro, nggak dulu nih menurut gue ya. Kalau lo nge-cover Hamtaro dengan gaya yang sama gitu. Gue juga nggak pernah nonton review, nonton ini apa Cover. Tetap enakan ininya gue mah enakan originalnya. Kadang ada yang lebih enakan coverannya, Man. Di beberapa nggak semua. Karena biasanya yang cover tuh nunjukin skill, bukan nunjukin rasa, Mang. Iya. Penyanyi itu kan dia bikin lagunya, bikin liriknya, dia tahu nih rasanya ini. Gue mau nyampein perasaan ini loh. Kadang cover tuh skill aja, tapi pengen beda gitu ya. Iya, tapi kok jadi kagak Iya. kerasa apa-apa ya lagunya ya. Kayak bagus aja suaranya. Gitu. Emang gua mah ngincer itunya, ngincer dia bergayanya kan gua udah tahu nih rasa ya penyanyi aslinya. Tapi bagaimana dia membawakan itu yang paling penting bagi. Oh dia dicongkaknya begini nih, dicengkoknya. Congkak mau begini ya. Cengkok. Kayak anjir keren nih kata gua Iya, gitu. makanya gue tidak nonton cover karena kan lagu mah, wah misalnya Tulus bawain lagu, oh gue tahu nih rasanya dapet nih gitu. Begitu dibawain sama yang Popang Tulus, Iya. ini mah jadi apa? Bener. Enak mah enak buat di kuping, tapi jadi kagak kerasa lagunya. Iya, Paham. ini sih beda ini aja Wan, beda cara menikmati. Kalau gue yang gue skip ini konten, pokoknya kalau udah cewek jadi cowok gue skip dah. Yang mana sih cewek jadi cowok mah? Banyak konten komedi mang, yang pada pakai jilbab apa niruin Oh, apa. cowok jadi cewek. Cowok jadi cewek. Oh, iya tahu. Pokoknya, oh tujuannya lu mau ngelucu ya? Ini Ya. mah bukan selera gua tuh Iya. kalau ngelucu Oh, apa. iya tahu. Ini mah udah habis zaman tesi bang gitu. Maksudnya kalau dibawa sampai sekarang mah jatuhnya kagak lucu buat gua gitu. Semua gua skip gua. Kalau pokoknya lihat, ya lah jadi cewek lagi gitu. Iya. Kayak buat lucu doang, capek bener. Mungkin banyak yang suka kali ya Wan. Banyak yang suka Banyak. mah. Sampai jutaan itu yang nonton. Cuma buat gua yang genre komedi yang kayak gini mah enggak, gua skip. Iya, benar. Dulu mah seneng-seneng aja lucu ngelihatnya gitu. Cuma kalau udah kayak gini, udah. Kayak kalau di stand up ternyata cowok gitu, males bang. Maksudnya gue ciuman ternyata sama cowok. Iya. Gitu aja diperbalin males gue. Apalagi ini divisualin. dikostumin. Iya. Beneran lu jadi cewek lah. Ternyata ceweknya cowok. Iya. Lah, lu udah males banget gue. Udah males. Formula komedi tahun kapan tahu itu bang, buset dah. Kalau cover konten Cover konten apa? Parodi maksudnya. parodi Kayak itu kali Coki Sitohang yang lagi rame. showcase. Dia parodi kan? Selamat siang Mbak. Dari Brata. Dari Brata sama yang lain Atau juga. apa contohnya? Siapa sih namanya itu yang stand up cewek emang lupa gue. Musdalifah. Musdalifah Bastri. Ya kan dia kan Iya. kayak gitu. Nah, kayak gitu gimana? Udah di skip sama dia. Pas Musdalifahnya mah enggak, pas Dian Iyo-nya Nah. masuk, udah gue skip. Nggak suka gue, kayak bukannya anti ya, tapi kayak udah nggak lucu di mata gue mang, yang gitu-gitu teh. Dian Iyoy. Pas Musdalifahnya mah bagus. Bagus. Pas Dian Iyoy Iya. ya cowok jadi rame gitu sama dayang-dayangnya Wan. Tapi pas Musdalifahnya jadi Mama Gupron juga enggak sih. Kan dia ada juga parodinya. Pokoknya cewek